hidup dengan kerendahan hati. Sini dikatakan ciri-ciri kerendahan hati adalah sebagai berikut. 1. Takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Berarti orang yang rendah hati takut akan Tuhan dan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya. Berarti selain taat terhadap Tuhan dan orang yang rendah hati juga melakukan setiap apa yang Tuhan ajarkan. Sama seperti Ayub, takut akan Tuhan dan menjauhkan segala kejahatan. Dan taat terhadap setiap ajaran yang diperintahkan oleh Tuhan kepada pengikutnya. Yang ketiga, menghindari pemegahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri. Ingat, orang yang rendah hati itu hidupnya tidak sombong. Dan yang keempat, menghargai kelebihan orang lain. Nah, ini salah satu sifat yang bagus yang harus kita tanamkan. Kita harus bisa menghargai kelebihan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan kita susah melihat orang senang, kawan kita lebih pintar, kawan kita lebih memiliki bakat yang luar biasa. Kita harus bisa menghargainya ya nak. Dan yang kelima, menyadari kelemahan diri. Nah, ciri orang yang rendah hati menyadari apa kelemahan diri kita. Ya. Dan yang keenam, menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong orang lain. Ya, talenta yang Tuhan berikan kepada kamu, kepada kita semua harus bisa kita kembangkan. Kenapa? Kalau talenta tidak kita asah, tidak kita kembangkan, maka talenta itu bisa hilang. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ciri-ciri hidup orang yang rendah hati, bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih, ya. Bersedia menolong orang lain dan tulus tanpa pamrih. Ini harus kita tanamkan. Orang yang butuh pertolongan, segeralah kita tolong, kita bantu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balas jasa dari orang tersebut. Oke? Nah, lihat ada pertanyaan ini dari ciri-ciri orang yang hidup rendah hati. Katanya seperti ini. Apakah rendah hati sama dengan rendah diri? Jawabannya tentu saja berbeda. Rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh keterbatasan. Karena itu, manusia bergantung sepenuhnya pada Allah. Ya, implikasinya adalah menuruti perintahnya serta tekun berdoa dan membaca Alkitab. Nah, kalau kamu tidak tekun berdoa dan tidak tekun membaca Alkitab, maka kita bukan menjadi manusia yang rendah hati, akan menjadi manusia yang sombong. Kemudian, menghargai teman dan sesama. Seperti tadi dibilangkan, mengakui kelebihan orang lain. Ya, tidak merasa dirinya hebat dan tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Akibatnya, ya, seseorang menarik diri dari pergaulan dan cenderung menyendiri dan menghindari dari berbagai aktivitas bersama orang lain. Orang yang rendah diri cenderung ragu dan tidak mau mengikuti kompetensi atau pertandingan apapun. Karena apa?
karena dia sudah menyerah sebelum bertanding melalui sikap yang menganggap dirinya lemah, dirinya tidak sanggup. Ya, itu perbedaannya nak ya. Jangan mau menjadi orang yang rendah diri, tetapi jadilah orang yang rendah hati. Oke, sikap ini kurang sehat ya. Rendah diri itu kurang sehat karena apa? Karena dalam diri manusia ada potensi yang diberikan Allah. Setiap manusia memiliki kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan dan kita melakukan segala perintahnya sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti Ayub kan? Ayub itu orangnya saleh, ya, taat, menjauhi kejahatan dan tidak berbuat curang. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan kirim ke WA pribadi Bapak. Setelah itu kita kerjakan tugas berikut ini. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Shalom.